Organisasi yang baik terus-menerus mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia mereka dan merencanakan perekrutan serta penempatan dalam rangka untuk memenuhi tujuan organisasi. Hal ini melibatkan pemikiran ke depan terkait posisi-posisi yang perlu diisi, bakat atau kemampuan yang diperlukan untuk mengisinya, dan proses bagaimana organisasi akan mengisi posisi-posisi tersebut. Hal ini tentu berkaitan dengan proses pemilihan karyawan dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, perekrutkan karyawan. Yang kedua, penyaringan karyawan. Yang ketiga, seleksi karyawan. Yang keempat, penempatan karyawan. Organisasi yang baik terus-menerus mengevaluasi. Langkah pertama dalam proses penyaringan karyawan melibatkan evaluasi bahan tertulis, seperti aplikasi, resume, atau kurikulum vitae, yang bertujuan utama untuk mengumpulkan informasi biografis. Informasi biografis seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan informasi prestasi kerja atau sekolah sebagai data tersebut diyakini sebagai salah satu prediktor terbaik untuk pekerjaan di masa depan kinerja pelamar. Seringkali aplikasi ini diajukan secara online. Kesan pertama berperan besar dalam keputusan seleksi. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa tayangan kualifikasi dari aplikasi tertulis mempengaruhi kesan pelamar dalam wawancara berikutnya. Maka, pastikan aplikasi yang Anda kirimkan memuat informasi yang tepat, patut, dan relevan. Sebagai contoh, perhatikan penggunaan foto, nama atau alamat email, subjek dalam email, dan prestasi atau keterampilan yang relevan pada posisi di mana Anda melamar pekerjaan. Setelah evaluasi informasi tertulis dari resume, formulir aplikasi atau sumber lain, langkah selanjutnya dalam screening program karyawan yang komprehensif adalah pengujian ketenaga kerjaan. Penggunaan screening test yang paling efektif terjadi ketika sejumlah instrumen digunakan dalam kombinasi untuk memprediksi kinerja pekerjaan yang efektif. Karena sebagian besar pekerjaan itu kompleks, melibatkan berbagai tugas, maka kecil kemungkinan keberhasilan kinerja hanya disebabkan oleh salah satu jenis pengetahuan atau keterampilan tertentu. Format tes atau cara di mana tes diberikan dapat sangat bervariasi format dan pengukurannya, seperti tes integritas dan kejujuran, DAT sebagai tes psikologi, atau tes kepribadian. Semua prediktor yang digunakan dalam pemilihan karyawan harus reliable dan valid. Maka dari itu, perlu area tes yang terstandarisasi dan sudah diteliti dengan baik. Salah satu bentuk penyaringan dan seleksi ketenaga kerjaan yang paling terperinci terjadi di pusat penilaian, yang mana dapat menampilkan evaluasi terperinci dan terstruktur dari para pelamar tentang berbagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan terkait pekerjaan. Keterampilan dan karakteristik manajerial khusus yang diukur oleh pusat penilaian meliputi keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, fleksibilitas perilaku, kreativitas, toleransi terhadap ketidakpastian, dan keterampilan dalam organisasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Di pusat penilaian, pelamar dievaluasi pada sejumlah variabel terkait pekerjaan menggunakan berbagai teknik dan juga sejumlah latihan situasional. Latihan situasional ada bermacam-macam, disesuaikan dengan keperluan organisasi. Salah satunya adalah latihan situasional berupa diskusi kelompok tanpa pemimpin. Di sini, para pelamar disatukan dalam kelompok kecil untuk membahas beberapa topik terkait pekerjaan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana setiap pelamar menangani situasi dan siapa yang muncul sebagai pemimpin diskusi. Hasil pengujian di Assessment Center ini memiliki kelebihan sangat rinci terkait profil masing-masing pelamar, serta dapat mengetahui indeks bagaimana pelamar tertentu dibanding dengan pelamar lainnya.
Sama seperti metode seleksi lainnya, wawancara adalah alat pengukuran. Wawancara merupakan alat penyaringan dan seleksi karyawan yang paling banyak digunakan. Jika digunakan dengan benar, wawancara dapat membantu menyediakan informasi yang tidak dapat diperoleh dari aplikasi, resume, atau tes. Dan seharusnya memberikan pelamar dengan pratinjau pekerjaan yang realistis. Kesulitan membandingkan respons dan reliabilitas yang bermasalah. Ada kekhawatiran serius tentang keakuratan penilaian yang dibuat dari wawancara. Karena tidak seperti screening test atau application form yang meminta informasi spesifik dan terukur, wawancara biasanya prosesnya lebih bebas. Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang sangat berbeda dari pelamar yang lain, yang membuatnya sangat sulit untuk membandingkan tanggapan antar pelamar. Selain itu, reliabilitas penilaian pewawancara juga problematik. Pewawancara yang berbeda dapat tiba di evaluasi yang sangat berbeda mengenai pelamar kerja yang sama, bahkan ketika mengevaluasi wawancara yang sama. Juga karena gugup, kelelahan, atau alasan lain, pelamar yang sama mungkin tidak berkinerja baik dalam satu wawancara seperti yang lain, yang selanjutnya berkontribusi pada keandalan yang rendah. Mungkin juga ada kecenderungan bagi pewawancara untuk mengambil keputusan cepat, sampai pada evaluasi keseluruhan pelamar pada saat-saat pertama wawancara. Pewawancara kemudian menghabiskan sisa waktu mencoba untuk mengkonfirmasi kesan pertama itu, yang mana secara selektif memperhatikan hanya informasi yang konsisten dengan evaluasi awal. Ini disebut juga sebagai snapshotment. Selanjutnya, sumber bias potensial lainnya adalah efek kontras, yang dapat terjadi setelah wawancara dengan pelamar yang baik atau buruk. Semua pelamar selanjutnya dapat dievaluasi baik secara negatif atau sangat berbeda dengan orang tersebut. Itulah beberapa hal yang masih menjadi PR pada wawancara pekerjaan.